Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Devilia. Senang bisa ketemu kalian di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Mittel Alter atau abad pertengahan. Nah, saat kalian mendengar frase abad pertengahan, mungkin yang terlintas hanyalah kubah dan menara katedral ala Eropa. Tapi, pernahkah kalian mendengar sebuah tempat bernama Jerman? Ya, Jerman. Kegelapan menyelimuti Eropa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi. Tapi di tengah lumpur ketidakpastian ini, secerca harapan muncul di ufuk barat. Di negeri Jerman, segelintir pemimpin bangkit dan berusaha menghidupkan kembali puing-puing peradaban. Ini adalah kisah heroik tentang kejatuhan dan kebangkitan sebuah peradaban. Ini adalah Mittel Alter, dari kegelapan menuju terang. Abad demi abad, Jerman dilanda keterpurukan pasca jatuhnya Romawi. Yang tersisa dari Kekaisaran nan jaya hanyalah keruntuhan kota dan noda hitam di buku-buku sejarah. Namun, manusia tak selamanya hidup dalam kegelapan. Manusia diciptakan untuk mengatasi segala kesulitan, dan di tengah kehampaan yang pekat ini, muncullah Charlemagne, sang raja legendaris. Nah, sudah siap menyelami lebih dalam? Ayo kita saksikan kisah heroik Mittel Alter dari masa kegelapan menuju fajar kemenangan yang menyingsing. Mittel Alter atau abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Secara khusus untuk Jerman, abad pertengahan atau Mittel Alter didefinisikan sebagai periode dalam sejarah Jerman mulai dari kemunduran yang terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, kemudian kebangkitan budaya Jerman di bawah bangsa Franka dan Charlemagne pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Masa keemasan di bawah pemerintahan bangsa Ottonian dan bangsa Hohenstaufen, hingga berakhirnya sistem feodalisme di Jerman seiring dengan kedatangan Renaissance dan reformasi Protestan pada akhir abad ke-15 Masehi. Jadi, abad pertengahan di Jerman mencakup periode sekitar 1000 tahun dimulai dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi dengan berbagai peristiwa besar yang membentuk peradaban Jerman modern seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, abad pertengahan atau Mittel Alter di Jerman itu dimulai sekitar abad ke-5 Masehi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Jerman masuk ke zaman kegelapan dan kemunduran peradaban selama beberapa abad. Sekitar abad ke-9, Kekaisaran Karoling muncul di bawah Charlemagne, menyatukan sebagian besar wilayah Jerman modern. Ini memulai Renaissance Karoling yang menandai awal abad pertengahan. Pada abad ke-10 sampai 13, Jerman mengalami kemakmuran ekonomi dan kebangkitan budaya di bawah bangsa Ottonian dan bangsa Hohenstaufen. Kota-kota besar mulai berkembang, perdagangan meningkat, dan seni serta arsitektur Romawi Jerman berkembang. Sistem feodalisme sangat kuat di Jerman pada masa ini, di bawah bangsawan-bangsawan lokal dan raja-raja Jerman. Para kesatria dan tuan tanah mengendalikan wilayah pedesaan. Kemudian pada abad ke-14 dan ke-15, Jerman memasuki masa kesulitan akibat wabah hitam, perang saudara, dan krisis ekonomi. Tapi kemudian mulai pulih menjelang akhir abad pertengahan. Abad pertengahan di Jerman berakhir pada sekitar tahun 1500 Masehi dengan dimulainya Renaissance Utara dan reformasi Protestan di bawah Martin Luther King. Kemudian kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Mittel Alter yaitu ekonomi didominasi sistem feodalisme dan bersifat agraris. Rakyat jelata bekerja di tanah-tanah tuan tanah. Kemudian Jerman mengalami kemajuan ekonomi pada abad ke-12 sampai 13 dengan tumbuhnya kota-kota serta ekspansi perdagangan dan produksi barang. Namun pada akhir abad ke-14, Jerman dilanda krisis ekonomi akibat wabah hitam yang menewaskan sepertiga penduduk Eropa. Kemudian di kondisi budaya Jerman dipengaruhi warisan Romawi dan budaya Kristen gereja. Seni bangunan bergaya Romans dan Gotik berkembang pesat di kota-kota. Sastra dan puisi berkembang di kalangan bangsawan serta gereja. Musik dan nyanyian gereja juga populer.
Kemudian kondisi sosial pada masa Mittelalter, yaitu sistem feodalisme sangat kental dan hierarkis. Raja dan bangsawan berkuasa penuh. Kehidupan petani sangat keras dan diperlakukan seperti budak oleh tuan tanah. Kemudian diversitas budaya minim akibat adanya hierarki yang jelas antara keturunan Franka, Germanik, dan Slavia. Jadi, kondisi pada masa abad pertengahan di Jerman didominasi oleh feodalisme yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, budaya, hingga perekonomian saat itu. Kemudian, ada beberapa tokoh terkenal pada masa abad pertengahan atau Mittelalter di Jerman. Yang pertama yaitu Charlemagne, yaitu Kaisar Frank yang memulihkan kembali kejayaan Kekaisaran Romawi Barat dan menyatukan suku-suku Jerman. Ia juga mendorong kebangkitan kebudayaan Jerman. Selanjutnya ada Otto I, Raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci pertama dari bangsa Ottonian. Dia memperkuat kerajaan Jerman dan meletakkan fondasi Kekaisaran Romawi Suci. Yang ketiga yaitu Barbarossa, yaitu seorang kaisar dari bangsa Hohenstaufen yang menguasai banyak wilayah di Eropa dan menjadikan Jerman sebagai kekuatan dominan Eropa pada masa itu. Selanjutnya yaitu Heinrich, yaitu raja dan kaisar Jerman yang terlibat perang investitur melawan Paus mengenai hak untuk mengangkat uskup. Selanjutnya yaitu Hildegard dari Bingen, yaitu seorang biarawati Benediktin, filsuf dan komponis musik termasyhur pada zamannya. Dan yang terakhir yaitu Geoffrey Chaucer, yaitu penyair dan penulis terkenal Inggris pada masa itu yang karyanya sangat mempengaruhi kesusastraan Inggris dan Eropa. Demikianlah kisah heroik tanah Jerman pada masa abad pertengahan yang penuh lika-liku. Masa abad pertengahan di Jerman yang penuh lika-liku akhirnya berakhir seiring derasnya arus Renaissance dan reformasi di Eropa. Kini, Jerman tumbuh menjadi negara maju dan makmur seperti yang kita saksikan saat ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan semangat dari perjalanan panjang mereka dalam mengarungi gelombang yang suram. Sekian video singkat dari saya mengenai Mittelalter di Jerman. Terima kasih banyak telah menyimak dari awal hingga akhir. Tschüss!